saya Wahidani Wibowo dengan NPM 20140020. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membacakan materi yang pertama, yang mana saya membahas materi 2.1 dan 2.2 yang mana menyangkut Perang Dunia I. Baik, yang pertama itu 2.1 Perang Dunia I. A. Penyebab umum Perang Dunia I. Nah, penyebab umum dari Perang Dunia I ini itu ada 3. Yang pertama, ada pertentangan antara negara-negara di Eropa seperti halnya antara Jerman dengan Prancis, Jerman dengan Inggris, dan Jerman dengan Rusia. Nah, kenapa mereka itu bisa bertentangan? Yang pertama, Jerman dengan Prancis. Nah, karena Prancis ini ingin melakukan politik consensus, yang mana Prancis ini ingin balas dendam terhadap kekalahannya kepada Jerman pada perang pada tahun 1870 sampai 1871. Nah, kemudian untuk pertentangan Jerman dengan Inggris ini dikarenakan Inggris masih tersaingi di bagian industri. Kenapa? Kita semua tahu bahwa Inggris ini merupakan bidang atau negara yang mempelopori industri yang menggunakan mesin-mesin atau alat canggih lainnya. Kemudian untuk pertentangan dengan Jerman dengan Rusia itu dianggap Jerman ini menghalangi politik hangat Rusia yang akan menerobos ke Laut Tengah. Itu penjelasan secara umumnya. Nah, lanjut yang penyebab kedua, penyebab umumnya itu ada yang politik persekutuan atau sistem of alliances, politik persekutuan. Nah, yang mana politik persekutuan ini itu timbul dikarenakan negara-negara di Eropa itu merasa terancam terhadap suatu negara, sehingga mereka ini membentuk suatu aliansi untuk memperkuat kedudukan negaranya dan supaya tidak ada yang berani menyerang mereka. Nah, yang ketiga ini adalah perlombaan senjata, yang mana perlombaan senjata ini timbul akibat adanya aliansi tadi di negara-negara Eropa. Kenapa? Apabila mereka ingin kuat, mereka ingin jajah, mereka harus berinovasi, khususnya di bidang persenjataan. Itu sudah umum. Nah, kemudian lanjut ke pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Dunia I. Nah, Perang Dunia I ini ada 2 blok, yaitu blok sentral atau dikenal dengan blok Jerman, dan blok sekutu atau dikenal dengan blok Prancis. Nah, untuk blok Jerman itu ada 4 negara yang terlibat, yaitu Jerman, Austria, Turki, dan Bulgaria. Nah, sedangkan lawannya yaitu blok Prancis atau blok sekutu itu terdiri dari 20 negara yang antara lain ya, tidak disebutkan semua karena kepanjangan. Yang pertama itu ada Prancis, Inggris dan Rusia, Serbia, Bulgaria, dan Rumania. Nah, untuk Italia dia itu masuk ke blok Prancis pada tahun 1915 setelah melawan perang terhadap Austria. Kemudian dilanjut dengan masuknya Amerika Serikat ke blok Prancis untuk ikuti Perang Dunia I pada tahun 1917. Nah, hal ini dikarenakan Jerman menenggelamkan kapal Lusitania milik Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat pun terlibat dalam perang ini juga dikarenakan kebijakan Jerman untuk melakukan serangan kapal selam yang terbatasi, di mana Jerman menenggelamkan kapal-kapal dagang Amerika Serikat yang berdagang dengan Prancis. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vira Putri Wayudi, NPM 20140011. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu dampak Perang Dunia I, dari materi kami yang berjudul Keterlibatan Amerika dalam Perang Dunia I dan juga Perang Dunia Kedua. Dampak dari Perang Dunia I memiliki 4 bidang. Yang pertama adalah dampak dari PD1. Dampaknya dari bidang politik. Ya. Dampak yang ditimbulkan adalah adanya perubahan teritorial dan munculnya paham-paham yang baru. Paham-paham politik yang baru yang muncul akibat Perang Dunia I adalah diktatorisme. Karena demokrasi dianggap tidak mampu menyelesaikan kekacauan politik maupun ekonominya. Dampak yang kedua terdapat di dalam bidang ekonomi.
Perang Dunia I yang ditimbulkan adalah adanya egoisme ekonomi yang merajalela melalui penempatan perjanjian oleh negara-negara yang menang perang terhadap negara yang kalah, dan sebagai reaksinya timbullah paham-paham politik ekonomi seperti komunisme di Rusia, faskisme di Italia, dan juga Nazi di Jerman. Bidang yang ketiga yaitu bidang sosial. Ya, bidang sosial ini akibat yang ditimbulkan Perang Dunia I adalah kesengsaraan dan kemiskinan karena kehancuran perang dan munculnya gerakan emansipasi wanita, di mana selama perang berlangsung wanita perannya sama dengan laki-laki yang banyak dibutuhkan di garis depan. Pengalaman wanita-wanita ini memperkokoh perasaan sama antara wanita dan juga pria. Bidang yang keempat yaitu bidang kerohanian. Ya, kesengsaraan yang ditimbulkan oleh perorangan menumbuhkan keinginan untuk melenyapkan peperangan dan menciptakan perdamaian yang kekal bagi umat manusia. Untuk itu munculnya gerakan perdamaian yang berkembang antara tahun 1920 sampai 1931 yang disebut dengan LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Munculnya LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Pada bidang kerohanian ini muncul organisasi baru LBB yaitu Liga Bangsa-Bangsa. LBB atau Liga Bangsa-Bangsa setelah berakhirnya Perang Dunia, maka cita-cita untuk menciptakan perdamaian yang abadi dengan melenyapkan perang dari muka bumi ini selalu timbul setelah orang mengalami kengerian dan juga peperangan yang besar. Materi yang keempat atau yang selanjutnya adalah Perang Dunia Kedua. Penyebab Amerika ikut dalam Perang Dunia Kedua. Ketika Perang Dunia II pecah pada September 1939, sebagian besar orang Amerika berharap agar Amerika Serikat tetap bersikap netral. Hingga 2 tahun kemudian, di tengah perdebatan yang terus bergulir di antara pihak yang ingin Amerika Serikat tetap menghindari perang dan fokus pada pertahanan dunia, belahan barat atau pendukung isolasionisme, dan pihak yang ingin secara proaktif membantu Britania Raya. Meskipun hal itu berarti ikut berperang, penduduk intervensionisme, Amerika pun perlahan-lahan mulai mendukung kekuatan sekutu maksud saya. Serangan Jepang terhadap Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 mengakhiri perdebatan ini. Amerika Serikat pun segera saja menyatakan perang terhadap Jepang, dan Jerman tak lama kemudian merespon dengan menyatakan perang juga kepada Amerika Serikat. Amerika Serikat bergabung dengan sekutu melawan kekuatan poros yaitu Jerman, Italia, dan Jepang. Kekuatan poros ada negara Jerman, Italia, dan juga Jepang. Dalam Perang Dunia II, untuk mempertahankan demokrasi, bukan untuk menyelamatkan kaum Yahudi yang
yang menjadi korban rezim dari Nazi. Pada Januari 1944, pemerintah Amerika Serikat membentuk Badan Pengungsi Perang yang bertugas menyelamatkan dan memberikan bantuan bagi orang Yahudi dan juga kelompok minoritas lain yang menjadi sasaran persekusian dari Nazi. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Cantika Dewi, NPM 201400010 dari Program Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Bandar Lampung semester 3. Oke, baiklah. Saya selaku dari pemateri terakhir dari kelompok 10, langsung saja saya sampaikan yaitu tentang materi penyebab terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, penyebab Perang Dunia Kedua ini adalah yang pertama dengan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Sebelumnya, Liga Bangsa-Bangsa ini diharapkan dapat mendamaikan dunia dan mensejahterakan seluruh masyarakat. Namun, pada tahun 1935, saat itu lembaga bangsa-bangsa tidak melakukan peranannya dengan baik. Contohnya adalah pada tahun 1935, saat Italia melakukan agresi terhadap Ethiopia, Liga Bangsa-Bangsa tidak melakukan perdamaian dunia, sehingga 1 tahun itu Italia dapat menguasai daerah Ethiopia. Nah, yang kedua, terjadi penyebabnya Perang Dunia II adalah perlombaan persenjataan. Pada masa ini, industri persenjataan melambung dan berkembang dengan pesat. Karena apa? Karena mendapat dukungan dari keuangan negara dan rasa untuk saling mengungguli lawan-lawan mereka, dan rasa saling curiga-mencurigai antara negara Eropa, sehingga mereka mempersiapkan diri untuk melawan atau untuk menyerang negara-negara lain yang menyerang secara tiba-tiba, sehingga mereka mempersiapkan persenjataan yang lebih baik dan lebih canggih lagi. Dan penyebab terjadinya Perang Dunia Kedua ini yang terakhir adalah pertentangan paham. Jadi, pada abad menjelang terjadinya Perang Dunia II, ada 3 paham. Yang pertama ada paham komunis. Jadi, paham komunis ini dipimpin oleh negara Rusia atau sering kita kenal dengan blok komunis. Dan yang kedua, ada yang namanya paham fasisme. Paham fasisme ini dipimpin oleh negara Jerman dan Italia atau yang sering kita sebut dengan blok fasisme. Dan yang ketiga ada paham demokrasi. Paham demokrasi ini dipimpin oleh negara Amerika Serikat, Inggris, dan juga negara Prancis atau kita sering sebut dengan blok demokrasi. Disinilah mulai terjadi rasa timbul saling menyurigai antara bangsa-bangsa besar tersebut. Namun, ketegangan tersebut mulai hangat dan mulai reda setelah pihak-pihak memperkuat dan mencari dukungan dari negara-negara lain. Nah, yang selanjutnya ada dampak dari Perang Dunia II. Apa aja sih dampaknya? Yang pertama, ada di dalam bidang politik. Dapat kita lihat dalam bidang politik ini yaitu munculnya negara-negara adik kuasa atau negara superpower. Dapat kita lihat dari negara Amerika Serikat dengan ideologi demokrasi liberalnya dan negara Uni Soviet dengan ideologi komunisnya. Selanjutnya terjadinya kekuatan perang dingin atau cool power. Nah, perang dingin ini memudar setelah adanya persekutuan, yaitu membentuk aliansi-aliansi negara
dengan Amerika di lembaga negara-negara Eropa Barat dan Uni Soviet di negara-negara Eropa Timur. Dan kemudian dampak selanjutnya, dampak yang terakhir adalah dengan munculnya negara-negara merdeka di Asia seperti Indonesia, Filipina, India, Pakistan, dan juga Sri Lanka. Itulah negara-negara Asia yang telah merdeka setelah terjadinya Perang Dunia II. Kemudian, dampak Perang Dunia II dalam bidang ekonomi. Nah, setelah Perang Dunia berakhir, perekonomian dunia mengalami kekacauan, sehingga Amerika takut pihak komunis akan mempengaruhi negara-negara yang kesulitan. Sehingga Amerika memberikan bantuan atau kredit kepada negara-negara Eropa yang telah hancur akibat Perang Dunia II. Dan yang terakhir adalah dampak dari Perang Dunia II dalam bidang ilmu sosial. Nah, kan Perang Dunia berakhir, namun masih ada Perang Dingin dan perang-perang antar blok. Sehingga muncullah salah satu lembaga internasional yang berwibawa dalam melakukan perdamaian dunia, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1945 yang dipelopori atau didirikan oleh 3 negara, yaitu Franklin Delano dari Amerika Serikat, Winston dari Inggris, dan Joseph dari Uni Soviet. Oke, baiklah, materi itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah saya sampaikan kepada kalian semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.